Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Ya kurang lebih berapa hari ini, 3-4 hari yang lalu Manchester United sudah mengakhiri pre-seasonnya di Bangkok dan juga Australia dengan hasil secara umum, secara general tentu saja cukup baik ya, karena mampu meraih 3 kemenangan, 1 kali hasil seri. Tentu saja masih banyak hal yang harus diperbaiki lagi oleh Erik ten Hag dan juga tim kepelatihannya. Tapi di sisi lain juga banyak sekali hal-hal positif yang bisa terlihat dengan jelas, perkembangan yang terlihat dengan jelas dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Bahkan kalau dibandingkan dengan Manchester United musim lalu, tentu saja banyak juga kemajuan yang diperlihatkan oleh skuad Manchester United. Ya langsung aja kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan pre-season di Bangkok dan juga Australia, yaitu adalah 11 pemain yang menurut gue terbaik. Dan ini akan gue tuangkan, katakanlah demikian, di formasi dengan 11 pemain yang menurut gue terbaik versi gue di pre-season Bangkok dan juga Australia. Tentu saja di pre-season ini atau di formasi ini ya, atau di 11 terbaik ini, gue belum akan menyertakan pemain-pemain yang memang tidak memperkuat Manchester United di pre-season. Sebut saja 2 pemain baru, Christian Eriksen dan juga Lisandro Martinez, pun juga pemain yang masih belum jelas nasibnya atau statusnya. Cristiano Ronaldo dan juga pemain yang tidak bermain ya, katakanlah siapa, Phil Jones ya kan, Brandon Williams. Intinya dari penampilan Manchester United, artinya tim squad Manchester United di Bangkok dan juga Australia, gue akan memilih 11 pemain yang menurut gue, sekali lagi subjektifnya gue, terbaik di preseason tersebut ya. Langsung aja dimulai dari lini belakang. Ini dia. Gua mulai dari 3 pemain dulu. Tentu saja gua akan memberikan opini juga ya. David De Gea di posisi goalkeeper. Sempat Tom Heaton juga dimainkan, tapi menurut gua David De Gea tampilannya cukup bagus. Bukan hanya penyelamatan-penyelamatan yang dilakukan ketika menghadapi Liverpool, langsung dia tunjukkan kalau tidak salah melakukan beberapa penyelamatan krusial. Tapi menurut gue yang cukup cukup berbeda adalah bagaimana distribusi bola dari seorang David De Gea. Cukup banyak serangan dari Manchester United atau bahkan proses gol dari Manchester United yang dimulai dari bawah, yang tentu saja dimulai dari seorang David De Gea. Tapi ya ada satu hal yang cukup krusial juga yang terekspos adalah menurut gue ya, ringan amatiran, bagaimana gol terakhir dari Aston Villa dari skema bola mati, di mana praktis David De Gea tidak banyak berkutik, walaupun sekali lagi menurut gua itu bukan serta-merta kesalahan David De Gea, tapi juga lebih bagaimana organisasi pertahanan dalam menghadapi skema bola mati dari lawan. Di samping juga tentu saja ada beberapa distribusi bola yang masih belum tepat ya, akurasi yang belum tepat, tapi secara umum, secara general, gua cukup happy dengan penampilan David De Gea. Sekali lagi ya, memang masih banyak hal yang harus diperbaiki, tapi bagaimana penyelamatan, cara dia membaca permainan ya, dan juga distribusi bola dalam melakukan build up serangan, gua cukup happy ya dengan David De Gea, dan menurut gua David De Gea akan menjadi pilar utamanya di sektor penjaga gawang di Manchester United untuk musim depan. 2 back sayap. Di kanan Diogo Dalot, gue harus akui gue cukup impress dengan Diogo Dalot. Sekali lagi yang maksud gue impress adalah bukan membandingkan Diogo Dalot dengan back kanan lain ya, di tim lain yang mungkin lebih bagus, tapi bagaimana gue membandingkan Diogo Dalot dengan Diogo Dalot musim lalu, pun juga dengan pesaingnya di sektor back kanan. Menurut gue gap ya antara Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka semakin terlihat. Diogo Dalot memang masih belum bisa sangat fasih banget atau kualitasnya jadi superb atau world class, karena memang masih ada proses, tapi ada kemajuan yang gue lihat di sana, bagaimana bukan hanya ketika dia menyerang,
tapi juga ketika dia melakukan transisi bertahan, utamanya dalam mengawal sektor sebelah kanan. Itu menurut gue ya cenderung lebih bagus kalau dibandingkan dengan musim lalu. Bahkan dia ada kontribusi yang gue ingat adalah bagaimana dia memberikan assist ke Anthony Martial. Dia juga ada andil di gol ya. Artinya dia mampu memberikan crossing dengan sangat jitu. Pun juga bagaimana dia membaca permainan, memotong serangan di sektor kanan menurut gue cukup bagus. Sekalipun ya dalam melakukan transisi masih harus lebih cair lagi, masih harus lebih cepat lagi. Tapi gue melihat ada potensi di sana yang mungkin saja dengan polesan tim kepelatihan Erik ten Hag mungkin akan lebih bagus lagi. Di sebelah kiri, Tyrell Malacia. Gue cukup heran sebenarnya ya, heran dalam arti positif bagaimana cepatnya Tyrell Malacia ini beradaptasi dengan skuad Manchester United. Sempat di awal-awal gue tidak bisa melihat bagaimana Tyrell Malacia ini memberikan kontribusi serangan. Tapi di match-match selanjutnya, apalagi ketika dia dipasangkan atau bermain di tim babak pertama ya, yang lebih banyak dihuni oleh pemain inti, terlihat ini kontribusi Tyrell Malacia ketika menyerang. Praktis gol yang tadi dari Anthony Martial ya kan, yang umpan dari Diogo Dalot itu kan berawal dari crossing silang dari sebelah kiri ke sebelah kanan dari Tyrell Malacia yang uniknya dilakukan dengan kaki sebelah kanan. Bagaimana determinasi Tyrell Malacia ketika menyerang ini menurut gue juga cukup baik ya. Lalu ketika bertahan juga demikian, bagaimana ngeyelnya, ngototnya seorang Tyrell Malacia, bagaimana dia membaca pergerakan penyerang lawan di sektor kiri Manchester United ini menurut gue juga cukup baik. Jadi gue memilih Tyrell Malacia sebagai back kiri di salah satu ya dari 11 pemain yang menurut gue terbaik di preseason kemarin. Nih by the way formasi akan gue masukkan dengan skema 4-2-3-1 ya. Lalu back tengah di sini gue memilih Harry Maguire. Ya gue tahu memang kontribusi Harry Maguire ada di gol Melbourne Victory, gue ulangi sekali lagi. Tapi menurut gue bukan karena dia satu-satunya, karena skema gol tersebut juga berawal dari sebelah kiri, di mana terlihat sekali sangat longgar ya, space atau ruangan cukup banyak bagi pemain Melbourne Victory di sana sebelum akhirnya melepaskan crossing. Tapi terlepas dari gol tersebut ya, bahkan di pertandingan yang sama, perlahan Harry Maguire semakin kokoh di belakang pun juga dengan pertandingan selanjutnya ketika dia dimainkan. Yang uniknya bukan hanya ketika dia bertahan, banyak melakukan block shots ya kan, membaca pergerakan pemain lawan, serangan, permainan, tapi juga ketika build up serangan, bagaimana dia ini mampu mengalirkan bola dari belakang ke tengah dengan cukup baik itu umpan pendek maupun juga umpan direct jarak jauh. Dan ini menurut gua mudah-mudahan bisa jadi awal yang lebih bagus bagi seorang Harry Maguire ya dibandingkan dengan musim lalu. Sempat dia mendapatkan ya kan di 10 menit awal di salah satu pertandingan pre-season yang menurut gue cukup aneh. Bagaimana mungkin seorang fans justru menghujat pemainnya sendiri dan di ajang pre-season pula. Tapi menurut gue bagaimana mental yang cukup baik diperlihatkan juga oleh seorang Harry Maguire yang seakan mengacuhkan tersebut yang memang hanya berlangsung 10 menit ya. Setelahnya justru dibungkam oleh penampilan apik dari Harry Maguire. Gua harapkan ini bisa jadi Harry Maguire yang seperti 2 musim lalu, artinya tampil dengan cukup bagus, cukup kokoh di lini belakang. Ini juga penting bagi Harry Maguire. Kenapa? Karena persaingan di sektor bek tengah musim depan akan semakin ketat lagi. Nah, berpasangan dengan Harry Maguire, gua memilih Eric Bailly. Sekalipun pemberitaan atau banyak kabar juga kan yang mengabarkan yang mengatakan Eric Bailly masuk dalam daftar jual untuk musim depan. Masih menunggu proposal resmi dari tim yang berminat untuk mendatangkan Eric Bailly. Tapi terlepas dari hal tersebut, gue melihat penampilan Eric Bailly di lini belakang cukup bagus, bukan hanya ketika bertahan ya, karena memang tugasnya sebagai bek tengah dalam mengawal pertahanan. Bagaimana dia cukup eksplosif, work rate juga bagus, cukup berani. Nah, yang unik adalah tentu saja ketika dia juga berkontribusi dalam build up serangan.
praktis, bahkan dia menghasilkan 1 buah assist, dan ya dia juga mengawali 1 gol yang lainnya yang terjalin dengan cukup bagus diawali dari seorang Eric Bailly. Jadi menurut gua cukup baik penampilan Eric Bailly, cuman nasibnya dia ke depan bagaimana. Sekali lagi kabar yang gua dapatkan adalah Eric Bailly masuk daftar jual dari Manchester United ya, menantikan siapa yang akan memberikan penawaran resmi. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka ya kemungkinan besar akan stay di Manchester United. Tapi sekali lagi gua cukup terkesima, impress dengan penampilan Eric Bailly. Nah, lalu ya 4-2-3-1. Sekarang ke pivot 2, pemain tengah. Di situ Fred. Ada beberapa pilihan pemain yang bisa dimainkan di sektor pivot ya. Salah satunya Fred. Gua cukup terkesima, impress dengan penampilan Fred di 4 pertandingan preseason. Tampil dengan cukup baik. Fred ini sekali lagi kalau gua bandingkan ketika dia di zamannya Jose Mourinho, lalu Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, memang perkembangannya semakin terlihat. Memang belum dalam tahap menjadi pemain kelas dunia dengan umpan-umpan visi yang juga kelas dunia, memang betul belum. Tapi bagaimana dia bermain, semakin percaya diri, bagaimana dia menghubungkan sektor belakang dan juga sektor depan ya. Baik itu dengan umpan-umpan panjang maupun umpan-umpan pendek, dengan pergerakan dengan bola maupun tanpa bola. Menurut gua di 4 pertandingan secara umum cukup baik. Cuman catatan gua terlihat ketika pertandingan menghadapi Aston Villa, ketika dia di press ya, terutama dengan ketat atau terlebih dengan lebih dari 1 orang pemain, maka ya dia sering membuat kesalahan. Dan ini menurut gue harus diperbaiki, karena sektor tengah ya kedalaman skuadnya juga harus diperbaiki sih secara umum, pun juga kualitasnya. Tapi kalau harus memilih dari pemain yang diturunkan di 4 pertandingan, ya gue memilih Fred di sana. Berpasangan dengan seorang Zidane Iqbal. Pemain muda ini menurut gue memang belum secara konsisten tampil dengan baik ya di 4 pertandingan. Karena ketika menghadapi Aston Villa yang gue ingat, penampilannya cenderung biasa-biasa saja, tapi di 3 pertandingan sebelumnya menurut gue cukup baik ya. Bahkan ada 1 pertandingan yang dimana dia ini cukup menonjol. Nah, bagaimana dia memotong bola, merebut bola, ya kan, memenangkan duel, lalu juga membangun serangan dari sektor tengah, utamanya sektor pivot ini menurut gue cukup baik. Pada saat itu dia lebih banyak dipasangkan oleh seorang Charlie Savage. Tapi kalau harus menilai antara keduanya, gue lebih memilih atau mengambil Zidane Iqbal untuk ditempatkan di 11 pemain terbaik versi gua ya, berpasangan dengan Fred. Nah, dari sektor tengah pivot langsung aja gua lompat ke sektor serang. Ya, Bro Samara. Ini versi gua ya. Yaitu Bruno Fernandes, Sancho, lalu Martial dan juga Rashford di 4 pertandingan ketika mereka diturunkan secara bersama cukup baik, cukup tajam, cukup kompak ya. Dengan peran masing-masing, Bruno Fernandes lebih di posisi nomor 10 dengan kreativitasnya cukup menjadi sentral di sektor penyerangan ya, menjadi otak bisa dikatakan demikian. Bahkan agak macet nih ketika dia tampilannya agak sedikit menurun, baik itu karena pressing maupun juga karena ya melakukan kesalahan individu. Marcus Rashford tampak beda dengan Marcus Rashford musim lalu. Kali ini tampak lebih percaya diri, lebih tajam lagi. Tampil cukup baik di sektor kiri ya, dimana ini lebih dikonsentrasikan, tidak diganti-ganti. Ya memang salah pertandingan gue masih lihat kadang dia lukir atau bertukar posisi dengan Jadon Sancho, tapi lebih utamanya dia di sektor sayap kiri ini menurut gue cukup baik. Pun juga seorang Jadon Sancho, posisi yang menurut gue dengan amatiran terkuatnya dipasangkan di sektor sayap kanan, dimana ketika bermain di Borussia Dortmund dia lebih banyak diturunkan di sayap kanan. Ini tampil cukup tajam, beberapa gol bahkan diciptakan oleh Jadon Sancho di preseason. Anthony Martial tampak seperti Anthony Martial yang berbeda dengan 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu ya, di Manchester United maupun juga ketika dia memperkuat Sevilla. Tampil lebih enjoy, lebih happy, lebih lepas ya. Akhirnya apa? 3 pertandingan awal, di 3 pertandingan awal secara beruntun dia mampu menciptakan gol. Ketika menghadapi Aston Villa, walaupun tidak menciptakan gol, tapi
penampilannya tetap berbahaya di depan, menurut gue ini bisa menjadi seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag ya, senjata untuk ya menjebol gawang lawan di kompetisi Liga Inggris. Bukan hanya melalui aksi individu, tapi bagaimana kerjasama keempatnya ini menurut gue juga menjadi sesuatu yang membuat gue happy, membuat gue ya puas ya dalam melihat bagaimana penampilan Manchester United di 4 pertandingan di pre-season. Ya, inilah dia 11 pemain menurut gue yang menjadi 11 terbaik ya versi gua di pre-season Bangkok dan juga Australia. Tentu saja ketika nanti Manchester United ada pemain baru yang bergabung ya kan, Lisandro Martinez, Eriksen, ini juga bisa mengubah, bisa jadi bukan apa ya, bisa jadi mereka yang akan bermain ketika menghadapi Brighton di pertandingan pertama, bukan hanya pemain yang ikut ke Australia dan juga Bangkok. Itu juga masih mungkin. Tentu saja harus melihat kondisi mereka terakhir, utamanya kondisi fisik ya. Manchester United masih akan melakoni 2 pertandingan lagi dengan jarak cuma 1 hari, yaitu di Oslo menghadapi Atletico Madrid dan ditutup 1 hari kemudian di Old Trafford menghadapi Rayo Vallecano. Jadi ini mungkin ajang untuk melihat bagaimana kesiapan Christian Eriksen dan juga Lisandro Martinez sebelum nantinya Erik ten Hag akan menyusun nih siapa 11 pemain yang akan dipasang pertama menghadapi Brighton. Bisa jadi akan banyak diambil dari 11 pemain ini versi gua, ataupun bahkan mungkin Erik ten Hag akan mengambil pemain lain, itu juga bisa terjadi ya, karena contoh masih ada Donny van de Beek, masih ada Scott McTominay ya kan. Masih ada pemain muda macam kayak Elanga ataupun juga pemain lain. Itu masih sangat mungkin bagi seorang Erik ten Hag untuk bisa ya mengutak-ngatik, bervariasi, mencari 11 pemain terbaik yang akan diturunkan menghadapi Brighton, yang insya Allah tentu saja ya nanti sebelum pertandingan akan gua bikin previewnya. Kurang lebih demikian. Bagaimana teman-teman? Punya 11 terbaik juga versi pre-season Bangkok dan juga Australia? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.